وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah, para tuan-tuan guru, para ustaz, para pentu yang ada pada malam yang berbahagia ini. Yang kami hormati para perangkat desa, tokoh adat, kaum muslimin, kaum muslimah yang ya pada malam yang berbahagia. Berhubung karena saya ini kuranglah tepat untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada malam yang berbahagia ini, karena kebiasaan kita ceramah itu harus dengan bahasa. Saya ini bahasa daerah di sini lah bahasa. Sekalipun saya orang rumah juga orang Arab. Kaum muslimin jamaah takziah, maka pada malam yang berbahagia ini saya berbicara di tengah-tengah keluarga ini karena hubungan saya dengan Tengku Senawi atau Tengku Asmawi ini cukup dekat. Hubungan seperjuangan kami di Labuan Haji, dari ongkosan sama-sama. Karena belanja tak cukup. Kemudian kami ngajinya satu lokal. Cuman lebih dia menjadi ketua kabilah saya dulu di Labuan Haji. Menjadi bos saya dia. Kemudian dia pun balas pantun. Saya punya anak namanya Farhan. Sekarang sudah kelas 3 SMA. Jadi dia pun ikut-ikutan menjadi anaknya Farhan. Jadi urung-urung ke Farhan dulu. Jadi saya hanya berbicara di tengah-tengah keluarga ini. Kami saling mengingatkan antara kami sesama. Saya tak jauh datang dari Marpungu ke Kenembang Alas ini. Karena aku memang gak cijek ini. Aku ukuran pinggiran. Karena itu ada diri kami. Ada terpulih. Jadi saya sering. Kemudian mama pengganti saya baru 10 hari dari Bali Malu. Jadi sudah agak sering nanti lewat saya kemarin. Jemaah takziah yang dirahmati. Ada ayat dalam Al-Quran wa'budullaha wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, ibadah kamu kepada Allah, salatlah, laksanakanlah rukun Islam yang 5, atau laksanakanlah ibadah-ibadah yang ghairu mahdoh, ibadah-ibadah sunat sebagai tambah. Tapi setelah kau ibadah, setelah kau salat, jangan lupa wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada orang tua. Berbaktilah engkau kepada orang tuamu. Ibadah kepada Allah didampingkan perintahnya dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Betapa tingginya kedudukan orang tua di hadapan Allah. Jamaah takziah yang dirahmati Allah. Sehingga wajar
Baginda Nabi itu bersabda, sakhatallahu fi sakhatal walidain. Marahnya Allah itu terletak pada marahnya orang tua kita. Sayangnya Allah itu kalau orang tua kita sayang kepada kita. Itu tolak ukur. Jemaah takziah yang dirahmati Allah. Karena kami ini masih muda, levelnya masih level anak. Karena itu kita saling mengingatkan di antara kita. Kadang-kadang orang tua kita berkata, salusin jumlahnya anakku, salusin, pucak me ngekukulon, pekak me ngekubodohan. Germu tanoh, kamu kosah tanoh me. Yang saya khawatirkan wahai anakku, saralusin 12 jumlah minggu kukulon muku suku cerdian kamu wahai anakku. Tapi bisakah anakku yang 12 ini ketika nanti saya sudah tua, tidak sanggup lagi mencari nafkah, kadang ke kamar mandi sudah sulit, ke dapur tidak bisa lagi. Bisa enggak anak-anak saya yang satu lusin jumlahnya untuk mengurus saya? Itu orang tua kita kadang-kadang itu ngomong kepada kita. Sementara kita para anak-anak ini kan dikelompokkan kepada 4 kelompok. Setelah kita disekolahkan, setelah kita dibesarkan, maka kita para anak-anak ini dikelompokkan kepada 4 kelompok. Dari 4 kelompok ini satu yang berbuah. Yang pertama ada namanya anak model anak batu giri. Akhirnya kita nyerang pakai legen, kami pakai legen goyang. Ini anak batu giring ini, oh ya ini rumah main dari Cicerali. Kiara saya nyerah, kiara pulsa itu, terus sama ini pulsa pecah kiri. Ngosah ke rumah yang sarah tangonnya ulah kenalin yang lain, ngosah nemen ku dimatu. Itu satu. Yang kedua model anak pisang, tidak mau jauh dari orang tuanya, amin jauh orang. Cuman dimatu ini dorong seseki. Arah kuah di sawit ini, anak ini netetnya. Jauh indung nih. Tebagi ATP wan sawit ini netetnya, dia mari netetnya. Sampai-sampai kadang-kadang orang tua kita ini muak melihat kita. Mau kepolan gaya, aku pasti terus seneng. Pasti mai rugi aku boleh. Ada satu lagi model anak peluru. Begitu kita lepas, nak balik lagi. Begitu tumas murid bagus ekonomi, jadi anak berguna bagi bangsa. Ingat belaknya. Ini rata-rata kita ini orang-orang yang disekolahkan oleh orang tua kita. Susah payah dia mengantarkan kita ke rumah pendidikan, ke pesantren. Begitu kita sukses, takut sama istri. Bulu usaha kuamaya, berarti benar-benar kita rumahnya. Para tonton rumah, bahwa perempuan itu di dalam keluarganya suami adalah orang nomor 2. Tapi kalau suami di tengah-tengah keluarganya, istri itu adalah orang nomor 2. Kalau suami di tengah-tengah keluarganya si perempuan adalah orang pertama. Kami kaum bapak ini di masih pertama yatini kami situlah kami urus adalah amang kami, ineng kami, umur pengumang kami. Oleh karena itu, kalau adalah suami-suami
pelit terhadap orang tuanya. Geremrano sah ken jematue. Sebenarnya para ibu-ibu ini dia tegur suami. Kenapa bapak siwin pernah ken nolong raya ken HKE ke pernah ken tongkam yang hanya dia tegur karena kesuksesan anak laki-laki itu terletak di doanya orang tuanya. Kalaulah laki-laki itu tidak bagus dengan orang tuanya, tidak kapanpun dia sukses. Aku gina gara percaya tentang icubu ternyata betul. Saya buka pesantren di Marpunga itu tahun 2007, dibantu sama Tunku Media. Sampai 2016 morat mari. Akhir-akhir penyerang ke Cimatuni gara nih, ada di terakhir kita jauh di Cimatuni, kendra nyeruh. Maka bertambah yakinlah saya. Sehingga kita berusaha untuk mengayomi orang tua kita, mertua kita. Rupanya di Matuni segera pesniang menga kedua yang tua ya. Yang tua. Maka inilah tugas kita kepada serinati kami. Karena jematu teranal. Tempat untuk mengadu, tempat sesering mungkin secara zahir orang tua tadi kebebasan kita gerene. Tetapi definitif kitab tasawuf nazaratul walidaini ibadatun diwalidaini. Melihat wajahnya orang tua itu adalah ibadah pada anak. Saya yakin ini karena ketika aku pesantren agenai pesantren Salahuddin Blango benar mana walau yang sang kaulah begitu selaku mah kengon hukum bagi ini wala dia belum pelabuhan haji begitu ditinggalkan oleh orang tua saya. Oh ya soboh you kena pula do wing apa kuno woi bulan tu kemudian kon dia pak kuno mula bisnate ulah. Padahal saya ini di tengah-tengah keluarga termasuk anak yang tidak berguna. Kador ngaruh buatku. Ngomong anak jemang pasti tumbuh. Sehingga saya makan pula di rumah. Makannya secara mencuri. Gara pernah muru merumpak itunya kuman. Tak ke muru pernah celembe. Gara pemulan terakhir. Awalnya apa benar makukan nyematun. Begitu saya lihat wajahnya, rasa-rasanya sembuhlah penyakit saya. Maka itulah saya terapkan sedikit kepada diri saya. Jamaah takziah yang dirahmati Allah. Dan kita punya status sama. Nompe amakku menurut. Taring bang. Umur 68 tahun. Dan orang tua kita ini ikengulan gemot kendiri ngulan kai kendiri ngulan jerang kendiri itu dengan upen merai tarik rumah kita. Nggak mau dia tinggalkan. Karena kita anak ini sedih terus program. Macam-macam program. Depai dilir kapak tadi. Ya. Tetap bapak kita tak pernah nyaman dengan kita. Pernah nyaman. Inilah tugas kita sebagai anak. Disempat kederet kahilingnya 12 kama ginawi. Mau kumpulan mau kupirtiran. Aku sering kamu 12 diurusin. Maka saya di tengah-tengah keluarga saya terapkan. Karena kita kepakat urus seringan gua karena kami 10 nih. Pintu rawat. Tebal kalau cocok ya. Kalau kenal
abang adik negara cocok, kita apa yang bisa kita perbuat kepada orang tua kita? Nah, sudah tunggu dulu yang lain. Cuman kalau ada jalan musyawarah mufakat, kan lebih ringan. Maka sempatkanlah untuk mencapai kesuksesan kita. Apalagi kita ini punya pesantren. Kalau pesantren itu ingin berkembang, mudah kita di dalam mengajarnya, maka kuncinya adalah di orang tua kita. Doanya, kasih sayangnya harus selalu kita miliki. Kita harus berusaha bagaimana dia tidak benci kepada kita. Dia harus sayang. Maka itu harus kita manfaatkan. Sementara sebahagian daripada masyarakat kita, orang tuanya sudah duluan meninggalkan dunia. Maka kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya sudah tinggal sedikit. Tinggal hanya ziarah dia. Itu pun waktu-waktu ini bulan Rajab. Ziarah sini ada tradisi Rajab ziarah, gayo ziarah. Igayo ziarah televisi ziarah sakit aja ziarah. Kegiatannya gerian ziarah be. Cuman di kota Cane saya bulan Rajab ziarah, mau puasa ziarah, Lebaran ziarah. Kami gayo yo sakit dulu. Di guru kampung itu lan ziarah lupa wadio baru belum ziarah. Lagi. Padahal ziarah kita ke kuburan orang tua kita jauh berbeda kalau kita membaca sekedar Yasin di rumah kita. Ya Allah, sampaikanlah pahala Yasin kepada orang tua saya. Lapangkan kuburnya, terangi kuburnya. Beda dengan ziarah. Bedanya persis seperti kita sedang hidup ini para jamaah takziah yang dirahmati Allah. Sekarang anak Mei bilang tugaslah. Begitu bulan raya anak Mei ini karena tugas nggak bisa turun. Belilah baju raya. Kirimlah regen itu banti. Kirim. Tapi dia nggak datang. Maka puas hati orang tua itu berbeda kalau dia datang. Sekalipun tidak dia berikan baju baru. Puasnya orang tua kita di alam barzakh sana kalau kita datang ke kuburannya. Sekalipun kita tidak baca Yasin, datang. Assalamualaikum wahai mamaku. Mengucapkan salam saja sudah berkah. Kita siram. Allahumma ja'al hadzal ma'a bardan wa salaman fil qabr. Kadang sempat baca Yasin, kadang sempat baca Fatihah, kadang sempat baca qul huwallahu ahad sekali jadi pulang. Maka kepuasannya itu beda. Itulah tugas kita para anak-anak. Kita menyempatkan diri kalau memang orang tua kita sudah duluan meninggal, sering-seringlah datang ke kuburannya. Apalagi ketika kita punya masalah. Laporkan tuh. Wahai mamaku, aku pemain besi gerero. Sahana masalah berputih. Aku emosi kuat, pergi merasa. Kalau sekedar kita ngomong dengan kuburan kata boleh. Yang tidak boleh itu minta ke kuburan, wahai masjid nampaat. Jadikan anak saya lewat jadi tentara, itu tak bisa. Tapi kalau kita berdoa di masjid nampaan, ya Allah, dengan berkat masjid nampaan ini, lewatkanlah anak saya menjadi tentara. Itu namanya tawasul. Tapi kalau datang ke kubur, wahai datak polan, kasihlah saya uang banyak nih, mau cari. Tak bisa. Cuma kalau kita sekedar ngomong seperti kita ngomong dengan orang hidup, boleh. Bagaimana keadaannya nak? Lapang ke kuburnya, terang ke kamar di kubur. Anak kita perlu rumah kakakku. Si perlu kamar berkubeti, si pani aku baca doa, baca Yasin, jengkang. Ngomong kita aja. Bisa. Jamaah takziah
yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang orang tua ini betul-betul surga. Betul-betul surga. Cuman kalau kita para anak-anak ini tidak bisa mengayomi dia ketika dia sudah lemah, sudah rendah, disitulah jalan bangkrut kita. Jamaah takziah yang dirahmati Allah, karena kita tadi posisi anaknya anak peluru, begitu lepas lupa dia kembali. Agak elengun jadi pejabat berurung di matula. Padahal yang menyuarakan dia kan orang tua dia. Jadi doa dia pasti. Jarang kita ini menjadi anak kunci. Ketika orang tua kita perlu, kita ada di sisi. Ketika dia punya masalah, kita bisa mengurai. Tapi kita tetap berusaha apa yang bisa kita berikan kepada orang tua kita. Apalagi bapak ini umur betul. Jika belum kumpul pegegiat nanti. Cuma jika WP jarak sen nyama gerensen tenang Kadang-kadang kita usah sen berapa harus kita carai. Saya melihat orang tua saya seperti itu. Jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kepada seringan-seringan kami, inilah kita berseringat-ingat karena di Madura posisi persis seperti saya. Tengah-tengah ini yang menjadi tempur haram waktu dikakui marhumnya serengku. Ya, serengku menjadi tempur, dan saya posisinya persis seperti Tuku Semawi, bukan anak pertama. Saya anak nomor 3. Anak pertama bengkel TV. Anak kedua guru sekolah. Saya anak ketiga. Berarti bukan ketua di dalam tengah-tengah rumah tangga. Jadi itu rumah musyawarah di atas itu. Masih ada di atas. Jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah. Saya juga berdoa kepada Allah bagaimana kita semua pada malam ini bisa mengayomi sedikit orang tua kita. Masing-masing orang tua kita. Memang untuk ngurus orang tua ini tidak semudah ngurus anak-anak lain. Saya salah berapa, buah sate berapa. Cuma dia pun salah ya. Dia pun salah. Kuncinya hanya ada di perempuan. Wahai para ibu-ibu, bantulah kami, bapak-bapak ini ketika kami berbakti kepada orang tua kami, bantulah kami. Kalau ibu-ibu mau sukses, mau bahagia, mau punya duit banyak, mau punya rumah bagus, mau punya anak yang sukses, bantu kami untuk berbakti kepada orang tua. Marahi kami kalau kami tidak mau mengasihi orang tua kami, mertua. Itu cuma kunci dalam hidup. Jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat kami ingatkan kepada saudara kami di dalam keluarga musibah ini. Mohon untuk diperbanyak maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.